Tante Siti, seorang wanita dewasa yang mempesona dan sukses, telah lama hidup dalam kesendirian. Terlalu banyak kenangan yang mengikatnya pada masa lalu, hingga ia merasa hampa dan kesepian. Dengan pesona dan kecerdasannya, ia memutuskan untuk mencari seorang pemuda tampan dan muda sebagai asisten pribadi, namun dengan syarat yang tak biasa, dengan bayaran tinggi. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pekerjaan. Apa yang terjadi ketika kedekatan mereka menggoyahkan batasan profesional? Halo, selamat datang kembali di channel Celoteh Tante. Semoga hari-harimu selalu penuh kebahagiaan dan keberkahan. Ya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan cinta yang penuh kehangatan. Kalau kamu suka cerita seru dan menarik dari Celoteh Tante, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu, biar cerita kita bisa sampai ke seluruh penjuru daerah. Jangan lupa juga untuk komen di bawah dan kasih tahu kita, dari daerah mana kamu nonton video ini. Terima kasih sudah selalu mendukung. Semoga kita bisa terus bersama menikmati setiap cerita. Ibu Siti duduk di ruang tamu besar yang megah, dikelilingi oleh perabotan mewah yang mencerminkan status sosialnya. Namun, meski rumah itu penuh dengan kemewahan, ada kekosongan yang sulit dihilangkan. Sudah hampir 10 tahun sejak suaminya, seorang pengusaha sukses, meninggal mendadak karena serangan jantung. Kepergian almarhum suaminya mengubah segalanya. Selama bertahun-tahun, ia menjadi sosok wanita yang kuat dan tegar, mampu mengelola perusahaan besar dan harta peninggalan suaminya dengan cermat. Semua orang memandangnya dengan hormat, namun di dalam hatinya, hanya ada keheningan yang tak pernah bisa terisi. Setiap malam, setelah kegiatan kantor selesai, Ibu Siti akan duduk di ruang TV yang luas, dikelilingi suasana yang sepi. Secangkir teh hangat yang tidak pernah habis menjadi teman setianya. Sementara televisi yang menyala hanya menghasilkan suara yang tak pernah ia dengarkan. Meskipun ia memiliki pembantu yang setia dan sopir pribadi yang selalu siap sedia, kesepian tetap menyelimutinya. Mereka semua hanya bayangan dalam kesehariannya. Orang-orang yang ada karena tugas, bukan karena ikatan yang tulus. Seiring berjalannya waktu, Ibu Siti merasa semakin terasing. Umurnya yang mulai menginjak kepala 4 membuatnya sulit untuk bersosialisasi dengan orang baru. Ia bukan tipe wanita yang suka bercerita panjang lebar dengan orang asing, apalagi sekadar berbicara basa-basi yang tidak bermakna. Ia lebih suka menyendiri, merenung, dan membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu. Kadang, ia teringat akan tawa almarhum suami yang dulu sering mengisi rumah itu dengan kebahagiaan. Kini, semuanya terasa sunyi dan membosankan. Namun, Ibu Siti tahu bahwa dirinya tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kesendirian. Meski tampaknya kuat di luar, hatinya rapuh. Ada kerinduan yang begitu dalam akan kehadiran seseorang yang bisa mengisi kekosongan itu. Ia merasa ada yang hilang, sesuatu yang lebih dari sekadar harta dan kesuksesan. Sebuah kebutuhan akan kedekatan, perhatian, dan mungkin cinta. Tapi, siapa yang bisa mengerti dirinya? Seorang wanita matang dengan segala kecantikan dan kekayaan yang tak pernah cukup mengisi hatinya? Suatu sore, ketika ia sedang duduk di ruang kerjanya, Ibu Siti akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan Pak Darto, sopir pribadi yang sudah lama bekerja dengannya. Pak Darto adalah orang yang sudah mengenalnya sejak suaminya masih hidup, dan dia tahu betul bagaimana perubahan besar yang terjadi dalam hidup Ibu Siti setelah kehilangan suaminya. Dar, kata Ibu Siti pelan. Matanya menatap keluar jendela, mencoba mencari jawaban dalam keheningan yang ada di luar sana. Ibu kepikiran untuk mencari seseorang yang bisa membantu, tapi lebih dari itu. Ibu butuh seseorang yang bisa menemani, berbicara dengan ibu saat ada waktu kosong, menemani keluar kota atau rapat. Asisten pribadi, bukan hanya untuk pekerjaan, tapi untuk menjadi teman juga. Pak Darto menatap wajah Ibu Siti, tanpa khawatir namun penuh pengertian. Dia tahu betul betapa dalamnya rasa kesepian yang dialami oleh Ibu Siti.
Setelah beberapa saat berpikir, Pak Darto akhirnya memberi saran. Ibu, saya ada sepupu di kampung. Namanya Ari. Anak muda, masih muda, tinggi, tegap, sopan, dan bisa dipercaya. Umurnya sekitar 25 tahun. Kalau ibu tidak keberatan, saya bisa panggil dia. Ibu Siti memandang Pak Darto dengan tatapan serius. Laki-laki? Tanya Ibu Siti cepat, seolah ada keraguan yang mengganggu pikirannya. Ya, Bu. Laki-laki. Jawab Pak Darto. Kalau ibu setuju, saya akan suruh dia datang minggu depan. Ibu Siti menarik napas dalam-dalam, seakan mencari keyakinan. Sesuatu dalam dirinya merasa ragu, namun di sisi lain, ada dorongan kuat untuk mencoba. Baiklah, coba panggil dia. Minggu depan ibu ingin melihatnya. Pak Darto pun mengangguk, dan seminggu kemudian, Ari pun datang. Saat Ibu Siti pertama kali melihatnya, ia terdiam sejenak. Ari tampak gugup, berdiri dengan ransel sederhana di punggungnya. Wajahnya bersih dan penuh ketulusan. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Ari memang tampan, namun bukan tampan yang mencolok, melainkan sesuatu yang alami dan tidak dibuat-buat. Tubuhnya tegap, seperti seorang pria yang terbiasa bekerja keras di ladang, tetapi ada kelembutan dalam cara dia berbicara dan memperkenalkan diri. Tatapan Ibu Siti tetap terfokus pada Ari, dan dalam sekejap, ada getaran halus yang muncul di dalam hatinya. Rasa yang lama terkubur dalam kesepian dan kerinduan yang ia simpan begitu lama, kini mulai muncul. Ibu Siti tahu, ia telah membuat keputusan yang penting. Ari, katanya, dengan suara lembut namun tegas. Mulai besok kamu ikut ibu kemanapun ibu pergi. Kita akan atur jadwalnya. Ari mengangguk dengan tenang. Iya, Bu. Saya siap membantu semampu saya. Dengan kata-kata itu, kehidupan Ibu Siti berubah. Perkenalan yang tampaknya sederhana itu membuka lembaran baru dalam hidupnya yang sebelumnya hanya dipenuhi kesepian. Dan siapa yang tahu, pertemuan itu akan membawa mereka ke dalam perjalanan yang penuh tantangan dan perubahan? Sejak hari pertama Ari bekerja sebagai asisten pribadi, Ibu Siti merasakan adanya perubahan yang luar biasa dalam rutinitasnya. Hari-hari yang dulunya penuh kesendirian kini terasa lebih hidup. Setiap pagi, Ari datang tepat waktu. Wajahnya tampak segar dan penuh semangat, membuat Ibu Siti merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang hangat mengalir dalam dirinya. Namun, lebih dari itu, ada ketertarikan yang tidak bisa ia ingkari. Sesuatu yang sudah lama terkubur dalam hatinya. Perasaan yang hampir lupa ia rasakan. Ari, meski muda, bisa melihat kebutuhan Ibu Siti yang lebih dari sekadar pekerjaan. Ia tahu bahwa Ibu Siti bukan hanya seorang bos yang sukses, tetapi juga seorang wanita yang sangat memerlukan perhatian dan kedekatan. Ada keheningan yang begitu tebal di rumah itu, yang tak pernah bisa diisi oleh orang lain selain dirinya. Dan perlahan, Ari mulai menjadi lebih dari sekadar asisten bagi Ibu Siti. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin sering menghabiskan waktu bersama. Ibu Siti mulai mengajak Ari makan siang di restoran-restoran mahal, tempat yang tenang dengan suasana romantis, berbeda dengan kantin kantor yang biasa mereka datangi. Tidak ada alasan selain untuk menikmati kebersamaan. Awalnya, Ari merasa canggung, hanya sekadar menjalankan tugas. Namun semakin lama, ia mulai merasa nyaman dengan perhatian yang diberikan oleh Ibu Siti. Makan siang yang awalnya terasa formal, kini mulai berubah menjadi momen yang intim. Di suatu malam, setelah rapat panjang yang menegangkan, Ibu Siti mengajak Ari makan malam di restoran yang sangat sepi, hanya ada mereka berdua. Ketika makanan mulai dihidangkan, suasana semakin canggung. Ibu Siti menatap Ari dengan tatapan yang tidak bisa diartikan. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandangnya. Sesekali, Ari melihat bagaimana mata Ibu Siti bergerak perlahan dari wajahnya ke tubuhnya. Ada keinginan yang terpendam, keinginan yang jelas tergambar dalam cara Ibu Siti menatapnya. Ibu, ada yang ingin Ibu bicarakan. Ari memecah keheningan, suaranya sedikit bergetar. Ia bisa merasakan ketegangan yang semakin membesar antara mereka. Ibu Siti tersenyum kecil. Kamu tahu, Ari,
Kadang aku merasa bahwa hubungan kita lebih dari sekadar pekerjaan, ucapnya pelan, suara lembut yang menggema di telinga Ari. Aku merasa nyaman bersamamu, lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Ari terdiam, matanya menatap Ibu Siti dengan intensitas yang sama. Ia bisa merasakan ketegangan yang sama, perasaan yang sulit diungkapkan. Ibu Siti bukan hanya bosnya, tapi ada rasa yang lebih dalam, sesuatu yang lebih dari sekadar profesionalisme. Dalam keheningan itu, Ari mulai merasakan bahwa kedekatan mereka mulai menembus batas-batas yang ada. Setelah makan malam, Ibu Siti mengajak Ari kembali ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, mobil itu meluncur perlahan melewati jalan-jalan sepi, membawa mereka ke dalam suasana yang lebih intim lagi. Tanpa berkata apa-apa, Ibu Siti menggenggam tangan Ari. Genggaman itu tidak hanya sekadar sentuhan, tetapi seperti sebuah pernyataan tanpa kata, menyampaikan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa diungkapkan. Sesampainya di rumah, Ibu Siti mengundang Ari untuk duduk bersamanya di ruang tamu. Suasana semakin dramatis, dengan hanya lampu redup yang menerangi ruangan luas itu. Tanpa sepatah kata pun, Ibu Siti mendekat, dan dengan penuh keberanian, ia menyentuh pipi Ari dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. Ari, kamu tahu, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di antara kita. Katanya, suaranya berbisik, mengalir seperti aliran sungai yang tak bisa dihentikan. Ari bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Di antara kecanggungan dan perasaan yang mulai membara, ia tahu bahwa apa yang sedang terjadi tidak bisa diabaikan begitu saja. Di balik wajah Ibu Siti yang tenang dan tegas, ada rasa yang tak terungkapkan, perasaan yang sudah lama terpendam dalam kesendirian. Ari hanya bisa menatapnya, tak mampu berkata apa-apa. Ibu Siti mendekatkan wajahnya. Jarak mereka semakin dekat. Begitu dekat hingga aroma parfumnya terasa memabukkan. Aku hanya ingin kamu tahu, Ari. Kadang, rasa kesepian ini hanya bisa hilang dengan kehadiran seseorang yang bisa mengerti tanpa perlu banyak kata. Dan dalam keheningan malam itu, mereka berbagi tatapan yang lebih dari sekadar komunikasi biasa. Apa yang dimulai sebagai hubungan atasan dan bawahan mulai bergerak ke arah yang berbeda. Perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang lebih rumit, lebih gelap, dan lebih menggairahkan. Tanpa kata-kata, keduanya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ditarik mundur. Perasaan yang sulit untuk dijelaskan dan semakin membara di antara mereka, merubah segala yang mereka kenal. Dan dengan satu langkah, batas profesionalitas mereka perlahan mulai menghilang. Seminggu berlalu sejak malam itu, dan semakin hari, kedekatan antara Ibu Siti dan Ari semakin tak terhindarkan. Mereka berdua merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seperti magnet yang menarik mereka lebih dekat setiap harinya. Ibu Siti mulai mengajak Ari untuk lebih sering pergi makan bersama, tetapi kali ini bukan hanya sekadar makan siang atau malam yang biasa. Setiap kali mereka keluar, suasana semakin tegang dan penuh dengan ketegangan yang terpendam. Di restoran-restoran yang indah dan tenang, mereka duduk berdua, berbicara tentang banyak hal, tetapi ada saat-saat di mana mata mereka bertemu dan kata-kata tak lagi diperlukan. Ari bisa merasakan bagaimana Ibu Siti, dengan caranya yang penuh percaya diri dan ketegasan, mulai memperlakukan dirinya lebih dari sekadar asisten. Setiap tatapannya penuh makna, penuh janji yang tak pernah ia ungkapkan, tetapi Ari bisa merasakannya. Ia tahu ada ketertarikan yang kuat dari Ibu Siti, meskipun ia selalu menyembunyikannya di balik sikapnya yang dingin dan profesional. Ari pun mulai merasa hal yang sama. Ia bukan hanya merasa nyaman, tetapi juga tergoda dengan setiap perhatian yang diberikan oleh Ibu Siti. Ada suatu daya tarik yang sulit untuk ditahan. Suatu malam, setelah makan malam yang romantis di sebuah restoran mewah, Ibu Siti mengajak Ari kembali ke rumah. Kali ini, tidak ada pembicaraan tentang pekerjaan atau jadwal yang harus diatur. Ibu Siti memandang Ari dengan tatapan yang berbeda. Tatapan yang penuh gairah dan keinginan yang tak terucapkan. Ari, bisiknya, suaranya dalam dan menggoda. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan padamu. Sesuatu yang selama ini aku simpan dalam hati. Ari menatap Ibu Siti, merasakan ketegangan yang luar biasa di antara mereka. Di ruang tamu yang sepi itu,
Hanya ada cahaya redup dari lampu yang menggantung di langit-langit. Ibu Siti perlahan mendekat. Jarak antara mereka semakin dekat. Ari bisa merasakan aroma parfumnya yang menggoda. Dan entah kenapa, hatinya berdebar lebih kencang. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya diam yang mengisi ruang antara mereka. Ibu Siti menyentuh pipi Ari dengan lembut. Jari-jarinya yang halus membelai wajahnya. "Kamu tahu," katanya pelan. "Aku sudah lama merasakan hal ini. Rasa yang lebih dari sekadar teman. Lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Aku ingin lebih dari itu. Ari." Suaranya begitu lembut namun penuh keyakinan. Seperti menggoda dan merayu tanpa perlu berkata lebih banyak. Ari hanya bisa menatapnya. Hatinya terombang-ambing antara perasaan yang membara dan rasionalitas yang mulai kabur. Ibu Siti mendekatkan wajahnya. Dan dalam sekejap, bibir mereka bertemu. Ciuman itu bukan hanya ciuman biasa. Itu adalah ciuman yang penuh dengan gairah, dorongan, dan hasrat yang sudah lama terpendam. Ibu Siti merasakan betapa lembutnya bibir Ari, dan dengan cepat, mereka terjerat dalam ciuman yang semakin dalam. Ari merasa dunia seakan berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua, tubuh mereka yang saling merasakan, dan api yang mulai menyala di antara keduanya. Tangan Ibu Siti mulai meraba tubuh Ari, merasakan kekuatan dan kehangatan yang datang dari pemuda itu. Tidak ada lagi batasan profesional antara mereka. Ia ingin merasakan lebih dari sekadar ciuman dan sentuhan. Ari merasakan dorongan yang sama, meskipun ia mencoba menahan dirinya, tetapi naluri manusiawinya terlalu kuat untuk ditolak. Ia merasakan hasrat yang luar biasa, perasaan yang sudah lama terkubur dalam dirinya yang kini bangkit begitu saja. Ibu Siti menarik Ari lebih dekat. Tubuh mereka kini terjalin dengan penuh keinginan. Pakaian yang menutupi tubuh mereka mulai lepas satu persatu, dan keduanya tidak bisa lagi menahan diri. Di dalam kamar tidur yang besar itu, hanya ada desir nafas dan suara tubuh yang saling mendekat. Perlahan-lahan, Ari dan Ibu Siti masuk ke dalam dunia yang penuh dengan keinginan dan kenikmatan. Mereka belajar mengenal satu sama lain lebih dalam, dengan setiap sentuhan, ciuman, dan pelukan yang mereka bagi. Tidak ada lagi perasaan canggung, hanya ada kepuasan yang membara. Dalam malam itu, mereka akhirnya melewati batasan-batasan yang ada, dan apa yang dimulai sebagai hubungan profesional kini berubah menjadi hubungan yang penuh gairah dan hasrat. Ibu Siti tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan yang lebih dalam, rasa yang sudah lama ia sembunyikan. Ari, meskipun muda, tampaknya memiliki kekuatan untuk menggugahnya, untuk membuatnya merasakan sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dan dengan setiap detik yang berlalu, keduanya menyadari bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Setelah malam itu, perasaan antara Ibu Siti dan Ari tidak bisa lagi dipandang remeh. Keinginan mereka satu sama lain semakin terbuka, meskipun keduanya tahu bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang kompleks, penuh risiko, dan tidak biasa. Tetapi justru itu yang membuatnya semakin intens, semakin mengikat. Untuk beberapa waktu, Ibu Siti dan Ari melanjutkan rutinitas mereka, namun dengan ketegangan yang semakin nyata di antara mereka. Keduanya saling mencuri pandang, dan meskipun mereka berusaha menjaga jarak di depan orang lain, di antara mereka ada ikatan yang tak terbantahkan. Suasana semakin intens saat Ibu Siti memutuskan untuk membawa Ari dalam perjalanan yang tak terduga, liburan ke Bali, sebuah tempat yang akan membawa mereka lebih jauh dari sekadar batasan fisik, menuju suatu hubungan yang bahkan mereka sendiri tidak bisa mengendalikan. Di Bali, mereka menginap di resort mewah yang terletak di tepi pantai. Villa pribadi dengan pemandangan laut yang menakjubkan, suasana yang begitu eksklusif, dan ketenangan yang membuat keduanya merasa bebas dari segala kekhawatiran. Hari-hari pertama di Bali dipenuhi dengan kegiatan santai, menikmati matahari terbenam, makan malam romantis, dan berjalan-jalan di pantai. Hanya ada mereka berdua di sana, tanpa gangguan dari dunia luar. Namun, semakin lama mereka berada di sana, semakin mereka tak bisa menghindari kenyataan bahwa kedekatan fisik dan emosional mereka semakin mendalam. Ibu Siti, yang biasanya begitu tegas dan terkendali, mulai menunjukkan sisi kelembutannya.
Sambil berjalan di sepanjang pantai, ia menggenggam tangan Ari dengan erat, seolah ingin mengikatnya selamanya. Malam itu, setelah makan malam yang penuh dengan obrolan ringan, Ibu Siti mengajak Ari ke balkon villa. Angin malam yang sejuk membawa aroma laut yang menyegarkan, sementara suara deburan ombak terdengar lembut di kejauhan. Ibu Siti duduk di kursi panjang, menghadap laut, dan Ari berdiri di sampingnya, merasa seolah seluruh dunia terhenti sejenak. "Ari," Ibu Siti memulai, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Kau tahu, aku merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun kesepian. Kehadiranmu di sini, aku merasa ada sesuatu yang terbangun dalam diriku. Sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa. Kau membuatku merasa seperti perempuan yang ingin dicintai lagi." Ari menatapnya. Hatinya berdebar-debar. Ia tahu bahwa Ibu Siti lebih dari sekadar bos baginya, dan perasaan itu semakin dalam seiring berjalannya waktu. Tapi, di sisi lain, ia merasa bingung. Apakah ini yang benar-benar ia inginkan? Atau apakah ia hanya terperangkap dalam permainan gairah yang berbahaya? Tanpa kata-kata, Ibu Siti mendekatkan wajahnya ke wajah Ari, dan dalam satu gerakan yang sangat mendalam, mereka saling mencium. Ciuman itu bukan hanya ciuman, itu adalah ciuman yang penuh dengan gairah dan hasrat yang tak terungkapkan, lebih dalam dari apapun yang mereka rasakan sebelumnya. Tubuh mereka bersentuhan, saling merasakan setiap detak jantung yang semakin cepat. Ibu Siti menarik Ari lebih dekat. Bibir mereka bertemu dalam tarian yang tak bisa dihentikan, seolah dunia di sekitar mereka menghilang. Di tengah kebingungannya, Ari menyadari bahwa ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia membalas ciuman itu dengan penuh gairah, dan dalam hitungan detik, keduanya saling terjerat dalam sebuah permainan yang lebih dari sekadar fisik. Ibu Siti, dengan segala kekuatan dan kepercayaan dirinya, kini menunjukkan sisi lembut yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia meraba tubuh Ari dengan penuh keinginan, tubuh yang tampaknya begitu muda dan segar, namun memiliki keteguhan yang sama. Keduanya berjalan ke dalam kamar tidur yang luas, dan tanpa kata-kata lagi, mereka melepas segala batasan yang ada. Ibu Siti menyentuh tubuh Ari dengan penuh nafsu. Tangan-tangannya mengembara di sepanjang tubuhnya yang kokoh. Ari, meskipun canggung, merasa terpikat oleh setiap gerakan Ibu Siti. Semua batasan yang ada antara mereka kini tak berarti lagi. Malam itu, mereka menjelajahi satu sama lain dengan cara yang lebih dari sekadar fisik. Mereka berbagi keinginan, gairah, dan emosi yang sulit dijelaskan. Setiap sentuhan dan ciuman yang mereka bagikan membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia yang hanya mereka yang memahami. Di luar sana, angin laut terus berhembus. Namun di dalam villa itu, hanya ada mereka berdua, tenggelam dalam permainan yang penuh gairah dan hasrat yang tak terbendung. Ari dan Ibu Siti tahu bahwa mereka telah melampaui batas yang selama ini mereka coba jaga. Namun, di dalam hati mereka, ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh. Sebuah hubungan yang tidak hanya didasarkan pada hasrat, tetapi juga pada perasaan yang lebih kompleks dan lebih nyata. Meskipun masa depan mereka tidak jelas, malam itu mereka tahu bahwa perjalanan mereka akan terus berlanjut, membawa mereka ke tempat yang tak terduga. Pernikahan mereka tiba dengan cepat, seolah semuanya hanya sebuah keputusan impulsif yang terlahir dari gairah dan keinginan yang mendalam. Setelah liburan di Bali yang mengguncang keduanya, segala perasaan yang mereka simpan akhirnya mengarah pada keputusan besar, menikah. Namun, apakah keduanya siap untuk menerima segala konsekuensi dari keputusan itu? Ibu Siti merasa bahagia. Ia telah menemukan seseorang yang tidak hanya bisa mengisi kesepian hatinya, tetapi juga mampu memberikan semangat dan gairah yang selama ini hilang dalam hidupnya. Ia tahu, hubungan ini bukanlah hubungan yang mudah. Banyak yang akan menghakimi, banyak yang akan mempertanyakan. Bagaimanapun juga, Ari adalah seorang pria muda yang lebih muda darinya hampir 20 tahun, dan perbedaan usia mereka adalah sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Namun, Ibu Siti merasa bahwa cinta tak bisa diukur dengan usia, kekayaan, atau status. Cinta adalah perasaan yang datang begitu saja, tanpa bisa direncanakan. Namun, bagi Ari, perasaan itu jauh lebih rumit. Meski ada hasrat yang begitu besar untuk Ibu Siti, ia tahu bahwa ia tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan.
Dia muda, dengan masa depan yang masih panjang, sementara Ibu Siti adalah wanita matang yang memiliki segalanya. Rasa takut mulai menyelubungi hatinya. Takut dengan apa yang akan terjadi jika ia benar-benar menikahi Ibu Siti. Takut jika dia hanya menjadi bayang-bayang, tak lebih dari sekadar pelengkap di samping seorang wanita kaya yang sukses. Tetapi di sisi lain, ia merasa tidak bisa menahan perasaannya, yang semakin dalam dan semakin membara seiring waktu. Hari pernikahan mereka akhirnya tiba. Di rumah Ibu Siti yang megah, pesta pernikahan digelar dengan megah dan elegan. Semua tamu yang hadir terkesima dengan kemewahan yang dipertontonkan. Ibu Siti mengenakan gaun pengantin yang begitu anggun, sementara Ari memakai setelan jas yang rapi. Namun, di balik senyum mereka, ada perasaan yang tak bisa disembunyikan. Ibu Siti tampak bahagia, sementara Ari terlihat tertekan dan canggung. Pernikahan ini adalah sebuah perayaan, tetapi juga sebuah keputusasaan, sebuah perasaan yang tidak bisa mereka hindari. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Ibu Siti dan Ari duduk berdua di ruang tamu yang besar, dikelilingi oleh kesunyian. Ibu Siti mencoba membuka pembicaraan, tetapi kata-kata tampaknya sulit untuk keluar. Dalam diam yang berat, ia akhirnya memulai. "Ari," katanya dengan suara rendah, "aku tahu ini bukanlah jalan yang mudah. Banyak yang akan mempertanyakan kita, hubungan kita. Aku tahu kamu mungkin masih ragu. Tapi, aku percaya kita bisa menjalani ini bersama. Aku percaya kita bisa saling mendukung dan mencintai satu sama lain. Meski tidak sempurna, aku ingin kita tetap bersama." Ari menatap Ibu Siti dengan perasaan yang penuh kebingungan. "Ibu, aku juga merasa ini adalah hal yang benar. Tapi ada bagian dari diriku yang ragu. Aku masih muda, dan dunia ini terasa begitu besar. Aku belum siap dengan semua ini. Aku takut jika aku akan kehilangan diriku sendiri, kehilangan siapa aku sebenarnya hanya karena menikahi ibu." Ibu Siti mendekat, tangannya meraih tangan Ari, mencoba menenangkan perasaannya. "Ari, aku tidak pernah ingin kamu merasa terpaksa. Aku ingin kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Tetapi, aku ingin kita berjalan bersama. Aku percaya, cinta kita akan tumbuh seiring waktu. Mungkin bukan sekarang, mungkin nanti. Tapi aku yakin kita bisa melewati semua ini. Kita bisa membuat semuanya berhasil." Dalam keheningan malam itu, Ari merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa, meskipun perasaan ragu masih ada dalam dirinya, ada juga rasa yang lebih besar untuk Ibu Siti, rasa yang tidak bisa ia sembunyikan. Ada kenyamanan, ada kebahagiaan yang mulai muncul di dalam dirinya. Mungkin, cinta ini memang tidak sempurna. Mungkin, pernikahan mereka akan menghadapi banyak ujian. Namun, satu hal yang pasti, mereka akan berjuang bersama. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan penuh tantangan. Ari belajar untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan baru sebagai suami Ibu Siti, memikul tanggung jawab yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia membantu Ibu Siti dalam bisnisnya, mengelola perusahaan besar, dan belajar menjalani kehidupan yang penuh kemewahan namun penuh tekanan. Namun, di balik semua itu, Ibu Siti selalu ada untuknya. Ia selalu mendukung Ari, memberikan ruang baginya untuk berkembang, dan menunjukkan kasih sayangnya dengan cara yang tak terucapkan. Mereka belajar untuk saling menerima, meski tidak mudah. Cinta mereka bukanlah cinta yang sempurna, tetapi itu adalah cinta yang tulus dan penuh pengorbanan. Seiring waktu, Ari mulai merasa nyaman di sisi Ibu Siti. Ia belajar menerima kenyataan bahwa, meskipun kehidupan mereka tidak sempurna, mereka telah membangun sesuatu yang lebih kuat dari yang mereka kira. Di balik semua keraguan dan ketegangan yang pernah ada, mereka menemukan kebahagiaan yang sejati. Karena cinta, meskipun tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, bisa tumbuh dan bertahan jika kita bersedia untuk menerima, untuk berjuang, dan untuk mencintai dengan tulus. Terima kasih sudah menyimak cerita penuh emosi ini di channel Celoteh Tante. Kisah Ibu Siti dan Ari mengajarkan kita bahwa cinta bukan hanya soal perasaan atau kecocokan, tetapi juga soal menerima, berjuang bersama, dan memahami bahwa tak ada hubungan yang sempurna. Kadang,
Kita harus melewati banyak tantangan dan keraguan untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Seperti Ibu Siti dan Ari, yang meskipun awalnya ragu, akhirnya memilih untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain. Semoga kita semua bisa belajar untuk lebih sabar, menerima, dan berusaha menciptakan kebahagiaan bersama orang yang kita cintai. Semoga hari-hari kamu selalu dipenuhi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan cinta yang tulus. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen cerita ini. Ya, berikan tanggapan kalian tentang cerita ini di kolom komentar dan kasih tahu kami dari daerah mana saja kalian menonton. Sampai jumpa di celoteh tante berikutnya. Semoga cerita-cerita yang ada bisa menginspirasi dan membawa kebahagiaan untuk kita semua. Stay positive and keep spreading love.